Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana akhlak seorang penghafal Al-Quran yang sesungguhnya? Bagaimana akhlak seorang penghafal Al-Quran yang sesungguhnya? Banyak daripada akhlak seorang penghafal Al-Quran. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam kitab At-Tibyan, ya, beliau mengatakan bahwasanya ketika seseorang menghafal Al-Quran, maka seolah-olah dia membawa Al-Quran kemana-mana. Di dalam dirinya ada Al-Quran, ya, di dalam dirinya ada Al-Quran. Di antaranya, kata Imam Nawawi, yang harus diperhatikan oleh penghafal Al-Quran adalah yang pertama, berpenampilan baik. Artinya berpenampilan baik, berperangai baik, ya, berperangai baik atau mulia, ya, berpenampilan atau berperangai baik, ya, tidak seorang penghafal Quran tapi nakal begitu, ya. Artinya berperangai baik di sini, karena yang di dalam dirinya adalah Al-Quran yang harus dihormati. Ya, kemudian yang kedua, di antaranya ada penghafal Al-Quran adalah menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal-hal tersebut tercantum di dalam Al-Quran. Jadi seorang penghafal Al-Quran hendaknya meningkatkan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan di sini adalah menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Nah, jadi seorang penghafal Al-Quran adalah harus senantiasa bagi dia menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana larangan tersebut berada di dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya juga menurut Imam Nawawi, seseorang penghafal Quran tersebut harus menjaga profesinya, menjaga dirinya, ya, dari profesi yang tercela. Ya, jangan seorang penghafal Quran profesinya apa? Berbisnis. Bisnisnya apa? Jualan anggur merah, misalkan. Jualan khamr, tidak boleh. Ya, profesi yang tercela tidak boleh. Minimal seorang penghafal Quran tersebut adalah sebagaimana Rasulullah katakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya diri kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Ya, seorang penghafal Quran jangan jauh-jauh dari Quran. Ya, sayang Qurannya kalau misalkan tidak diamalkan. Sebetulnya banyak sekali ini anjuran-anjuran dari para ulama yang lainnya untuk para penghafal Quran. Dan juga ada satu hadis, ya, yang saya kutip dari kitab At-Tibyan karya Imam Nawawi. Hadis ini adalah berasal daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Nabi SAW langsung menerangkan tentang harus seperti apa kepada para penghafal Quran. Nabi mengatakan, jangan bagi lihamil Quran ayyu'rafa bilailihi idan nas naimun. Hendaknya seorang penghafal Quran harus senantiasa membiasakan malam harinya itu, ya, harus bangun malam, harus beribadah di waktu malam. Idan nas naimun, ketika manusia itu banyak tertidur. Jadi sering tahajud orang-orang yang hafal Quran itu. Ya. Kemudian wabinaharihi idan nasu muftirun, dan seorang penghafal Quran tersebut hendaknya berpuasa, ya, ketika orang-orang banyak yang berbuka. Artinya harus sering-sering puasa. Itu bagi mereka yang penghafal Quran. Karena apa? Karena untuk menghindari makanan-makanan yang haram masuk ke dalam tubuhnya, begitu, ya. Kemudian wa bihuznihi idan nasu yafrahun. Wa bihuznihi, kemudian orang atau seorang yang penghafal Quran tersebut, ya, harus merasa bersedih atau menunjukkan kesedihannya ketika orang-orang sedang bergembira. Ya, artinya harus banyak diam orang-orang penghafal Quran tersebut untuk apa? Menghormati Al-Quran. Wa bibukaihi idan nasu yadhakun, dan orang penghafal Quran tersebut harus menunjukkan kesedihannya atau
tangisannya idzan nasu yadhakun, apabila orang-orang banyak tertawa. Jadi kalau orang-orang sekarang ini maknanya sangat luas ya. Maksudnya bagaimana kita harus, seorang penghafal Quran harus menangis ketika orang-orang sedang tertawa, ya mungkin untuk menjauhi hal-hal atau perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Dunia ini penuh dengan tawaan. Tapi hendaknya para penghafal Quran tersebut harus sering menangis. Menangisi apa? Menangisi dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para penghafal Quran, kata Rasulullah, wa bisahbatihi wa bisamtihi idzan nasu yakhudun. Dan harus berdiam diri orang-orang yang menghafal Quran tersebut, ya, idzan nasu yakhudun, ketika atau di saat manusia itu banyak-banyak berdebat, ya, banyak-banyak berselisih, ya, diam. Para penghafal Quran itu tidak ikut-ikutan, ya, dengan perkara-perkara yang tidak jelas, menghindari perdebatan. Nah, itu adab-adab para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan bisa dilakukan di Al-Falah ini, begitu ya. Kemudian pertanyaan, dua pertanyaan lagi. Tiga pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kalau mimpi bertemu habaib? Apakah merupakan suatu hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Baik para santri, saya adalah orang yang tidak pandai untuk mentakwil mimpi, ya. Tidak pandai untuk mentakwil mimpi. Akan tetapi ada beberapa catatan yang saya pernah tanyakan kepada guru-guru saya, bahwasanya ketika kita bertemu ulama atau para habaib atau guru-guru kita di dalam mimpi, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, itu pertanda adalah insya Allah sebuah kebaikan. Insya Allah sebuah kebaikan. Dan bahkan guru-guru saya mengatakan, ketika ada perintah di situ di dalam mimpinya untuk melakukan sesuatu, maka jalankan selama perintahnya tidak melakukan maksiat, tidak mengarah kepada keburukan, ya, karena setan itu bisa menjelma menjadi siapapun. Bahkan seorang wali sekalipun bisa dijelma oleh setan, kecuali setan tidak bisa menjelma di dalam mimpi tersebut menjadi Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah tidak akan mampu untuk menjelma seperti Rasulullah SAW. Nah, selama ada bisyarah atau selama ada isyarat baik di dalam mimpi tersebut untuk melakukan kebaikan, maka kerjakanlah. Misalkan, ya, di dalam mimpi tersebut kamu ketemu sama misalkan Habib Umar bin Hafid, kemudian Habib Umar bin Hafid memerintahkan kepada kamu untuk sering sholat malam, kerjakan, karena itu adalah kebaikan, ya. Akan tetapi kalau misalkan ada seorang wali memerintahkan kamu untuk pergi ke diskotik, dugem, nah tidak boleh, ya, karena itu pasti berasal daripada setan, ya. Jadi insya Allah mimpi bertemu habaib, mimpi bertemu ulama itu merupakan sebuah nikmat, ya, sebuah isyarah yang baik, insya Allah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana adab terhadap seorang teman? Bagaimana adab terhadap seorang teman? Nah, ini banyak, ya, ini adab suhbah atau pertemanan terhadap siapapun. Pertama, kalian harus berteman karena cinta kalian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemanlah karena kalian berteman dengan teman atau dengan sahabat kalian tersebut karena cinta kalian terhadap Allah. Insya Allah segala sesuatu, segala perkara yang datang karena Allah itu akan menimbulkan berkah, akan mendatangkan banyak berkah. Nah, kemudian yang selanjutnya saya akan mengutip beberapa nasihat daripada Al-Imam Ghazali. Di dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan bagaimana tentang adab kita kepada seorang teman atau seorang sahabat kita. Ya, beliau mengatakan yang pertama, al-istibsyar bihim 'indal liqa. Apa adab berteman itu? Adab berteman yang pertama adalah menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Ya, ketika kamu ketemu sama teman kamu itu tunjukin rasa gembira kamu, seneng gitu ketemu sama teman itu.
Ya, kemudian yang selanjutnya wal ibtida bis salam. Apa? Mendahului mengucapkan salam. Saling mendahului mengucapkan salam karena salam itu kebaikan. Ya, pahala orang yang mengucapkan salam dengan yang menjawab salam itu lebih besar orang yang mengucapkan salam pertama kali. Maka saling mendahului mengucapkan salam. Biasakan salam ini karena salam ini adalah doa bagi kita. Ya, ketika orang mengucapkan assalamualaikum, ya, apa artinya? Keselamatan untuk kalian. Ya, maka sesungguhnya ketahuilah kita sampai saat ini berada di dalam keselamatan Allah, dalam kesehatan. Itu mungkin adalah berkah daripada doa orang-orang yang mengucapkan salam kepada kita. Ya, jadi salam ini sangat baik. Itu doa bagi kita. Makanya jangan dipeleset-pelesetin salam itu. Ya, assalamualaikum, ya, ASS begitu dan lain sebagainya. Jawab ucapkanlah salam secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum, keselamatan bagi kalian, warahmatullahi dan rahmatnya Allah, wabarakatuh dan berkah. Jadi 3, kalian ketika ada orang yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hakikatnya seseorang tersebut mendoakan kalian dengan 3 perkara. Pertama apa? Keselamatan. Yang kedua rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang ketiga keberkahan. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Wal mu'anisah wat tausi'ah indal julus. Nah, apa itu? Yang selanjutnya kata Imam Ghazali, bersikap ramah dan berlapang dada ketika duduk bersama. Ramah begitu, berlapang dada begitu ya, tidak saling julid kalau kata bahasa sekarangnya. Ya, saling dengki, saling hasud dan lain sebagainya. Kemudian apalagi? Wa tasyi' indal qiyam. Kemudian turut melepas saat teman berdiri. Artinya ketika kamu sudah bertemu, mengucapkan salam, kemudian duduk bareng, ngobrol bareng, majelis bareng, ya. Ketika teman kamu pergi, kata Imam Ghazali, teman yang baik itu seperti apa? Teman ketika kamu pergi itu ikut nganterin, ikut berdiri nganterin sampai pintu. Ya. Jangan ketika ada teman, ya, orang tinggalnya, oh juga. Nah, itu teman yang tidak dikatakan teman oleh Imam Ghazali. Sahabat atau teman yang betul-betul berteman adalah seseorang yang mengantarkannya ketika teman tersebut akan pergi, nganterin, ya, kalau perlu anterin sampai rumahnya. Nah, walaupun rumahnya di Sumatera, kita di Bandung misalkan, anterin ke Sumatera, ya, nggak apa-apa, ya, siapa tahu ada banyak rezekinya seperti itu. Kemudian apa? Kata Imam Ghazali banyak ini, wal insatu indal kalam. Kemudian apa? Perhatikan atau memperhatikan teman tersebut ketika teman itu berbicara. Ya, ketika teman berbicara kita perhatikan ya dengan penuh perhatian. Ya, apalagi kalau teman kita curhat, perhatiin, jangan teman ngomong muka kita kemana-mana. Ya, kita pegang handphone. Nah, itu bukan adab berteman. Nah, sekarang ini lagi zaman apa? Lagi zaman orang ngumpul. Teman-teman ngumpul, yuk kita ngumpul di rumah saya ngumpul. Begitu kumpul semuanya kepalanya tertunduk ke bawah. Nggak ada yang ngomong berbicara sedikit pun. Semuanya berbicara dengan handphone. Ya, nah itu bukan adab berteman. Ketika bertemu ngobrol, perhatikan. Ketika teman kita berbicara, perhatikan. Ya, nah kemudian apalagi wa taqrahul mujadalah fil maqal. Ya, tidak berdebat ketika sedang berbicara. Teman yang baik adalah teman yang ketika teman kita itu berbicara tidak mendebat, menyalahi, ya, diselah, didebat sama tuh. Oh, lain gitu, ya maki harusnya. Nah, tidak seperti itu. Tapi perhatikan dulu seperti Rasulullah SAW ketika beliau berbicara, Rasulullah memperhatikan lawan bicaranya dengan penuh perhatian. Ya, sampai lawan bicaranya itu betul-betul selesai berbicara, dia puas mengungkapkan semua pembicaraannya, barulah Rasulullah SAW menjawabnya. Begitu. Tunggu sampai teman kita berbicara selesai, baru kita menjawab. Kemudian wa husnul qaulil hikayah, dan menceritakan hal-hal yang baik. Ya, ketika kita bertemu sama teman-teman kita, ceritakan
hikayat-hikayat atau cerita-cerita yang baik dan bermanfaat, ya, yang dapat memotivasi teman-teman kita untuk kebaikan. Jangan berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Sekarang ini banyak dari kita, kalau kita ngobrol sama teman kita, ya mungkin kita bisa hitung berapa perkara atau cerita yang baik berapa persen. Mungkin cerita yang baiknya 10%, 90%-nya penuh dengan apa? Penuh dengan omong kosong, ya, penuh dengan ghibah, namimah, dengan kebohongan, cerita-cerita yang bohong. Nah, hendaknya bercerita yang baik-baik, ya, cerita ulama atau ceritanya minimal ceritanya tidak berbohong, ya. Itu wa husnul qaul lil hikayah. Kemudian wa tarkul jawab 'inda qada'il khitab. Kemudian apa? Ketika teman berbicara tidak memotong pembicaraan, sama seperti tadi, ya. Ketika ada orang yang berbicara, teman kita berbicara tidak memotong pembicaraan sehingga dapat mengganggu konsentrasi bicaranya teman-teman kita. Yang terakhir apa? Yang terakhir wan nida bi ahabbil asma, ya, memanggil dengan nama yang disenangi. Ini hati-hati nih, para santri banyak yang manggil temannya dengan panggilan sembarangan, ya. Ini bukan termasuk berteman yang baik, kata Imam Ghazali, apabila seseorang memanggil tidak dengan nama yang disenanginya. Misalkan ada seseorang senang dengan saya, misalkan saya namanya Muhammad Nawawi, dipanggil dengan Muna, saya senang dipanggil dengan Muna. Ada orang namanya bagus, namanya Abdullah, hamba Allah, ya, hamba Allah, atau Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman, dipanggil dengan apa? Dipanggil dengan Bopeng, misalkan, ya. Nah, itu panggilan-panggilan yang belum tentu teman kita tersebut senang dengan panggilan tersebut, atau panggilan-panggilan yang disesuaikan dengan kebiasaannya, ya. Karena dia punya, mohon maaf, punya kelemahan tompel misalkan, jadi panggil dengan si tompel, begitu ya, atau apapun begitu. Nah, jangan. Nah, itu bukan termasuk adab berteman, maka hindari. Itulah adab berteman menurut Al-Imam Al-Ghazali, ya. Satu kesempatan bagi setan untuk menarik dia lagi ke dalam jurang kesesatan, di dalam jurang dosa, ya. Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab dan mudah-mudahan memuaskan, ya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam menjawab pertanyaannya, ya, mohon dikoreksi dan mohon diingatkan, begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.